Hai guys, selamat datang di Say Something bareng aku Sode. Hari ini aku punya cerita yang bakal bikin bulu kuduk kalian merinding. Ini bukan cerita biasa, tapi kisah misteri yang udah bertahan hampir 50 tahun tanpa jawaban. Gimana jadinya kalau kalian nemu mayat tanpa kepala dibungkus plastik dan gak ada petunjuk sama sekali. Nah, inilah kisah wanita tanpa kepala dari Norfolk. Cerita ini bener-bener salah satu misteri paling mengerikan yang pernah ada di Inggris. Korbannya tuh cuma pakai baju tidur yang bermerek Marks and Spencer. Tubuhnya dibuang di ladang pertanian yang terpencil. Sampai sekarang polisi nggak pernah tuh nemuin siapa dia, dan pelakunya juga masih berkeliaran bebas. Jadi siap-siap, karena kalian akan aku bawa ke salah satu cerita paling kelam yang pernah terjadi di Norfolk. Oke nih, kita mulai dari awal dulu ya. Jadi pada tahun 1974, tepatnya di musim panas bulan Agustus, ada seorang petani yang lagi jalan-jalan di ladangnya di sekitar Jalan Clay menuju Swaffham, sebuah area yang cukup terpencil di Norfolk, Inggris. Kalau kalian belum pernah dengar tentang daerah ini, coba bayangin. Ladang luas yang sepi, jalanan yang jarang dilalui mobil, angin sepoi-sepoi yang bikin suasana tambah sunyi. Nah, di salah satu sudut ladangnya, si petani ini tuh nemuin sesuatu yang aneh. Di awal dia mungkin nggak terlalu peduli nih, pikirnya ini cuma bungkusan plastik biasa yang kebawa angin. Tapi lama-lama dia ngerasa ada yang nggak beres. Bungkusan itu terlihat besar dan berat, dan dari jauh mulai kecium aroma yang nggak sedap. Kalian bisa bayangin dong gimana reaksinya. Tentu dia langsung penasaran dong, dan pas dideketin dia sadar nih, ini bukan cuma sampah atau barang yang tertinggal. Begitu dia lihat lebih dekat, petani ini langsung mutusin buat manggil polisi. Karena pas dia lihat, bungkusan itu ternyata berisi sesuatu yang benar-benar mengejutkan, yaitu tubuh seorang wanita tanpa kepala terbungkus rapih dalam plastik. Bukan cuma itu nih, yang bikin lebih seram lagi, wanita ini cuma pakai baju tidur, semacam piyama bermerek Marks and Spencer. Tapi nggak ada jejak lain di sekitarnya. Kepalanya hilang dan nggak ada identitas atau tanda dia itu siapa. Jadi setelah penemuan mengerikan di ladang Norfolk, langkah selanjutnya tentu aja adalah autopsi untuk mencoba memahami lebih jauh tentang korban. Ini penting banget karena bisa memberikan petunjuk-petunjuk yang krusial tentang siapa korban dan apa yang sebenarnya terjadi. Pasien yang beruntung, atau lebih tepatnya nih, korban adalah seorang wanita yang diperkirakan tuh berusia antara 30 hingga 40 tahun. Jadi hasil autopsi yang dilakukan di rumah sakit setempat mengungkapkan beberapa informasi penting nih, meskipun belum cukup untuk mengidentifikasi korban secara pasti. Pertama-tama nih, tubuh korban dalam kondisi cukup baik meski telah terbungkus plastik selama beberapa waktu. Ada beberapa luka pada tubuhnya, tapi sayangnya tidak ada luka yang terlalu jelas yang bisa mengarah pada pelaku secara langsung. Luka-luka ini tuh sebagian besar berasal dari proses pemotongan tubuh, tapi tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan yang ekstrim. Ini bikin polisi bertanya-tanya, apakah dia dibunuh di tempat lain dan baru kemudian dibuang ke ladang ini. Selain itu, autopsi juga menemukan nih bahwa wanita ini memiliki beberapa tanda-tanda kekurangan gizi. Meskipun ini tidak secara langsung mengarahkan pada identitasnya, ini menunjukkan bahwa korban mungkin tetap hidup dalam kondisi yang kurang baik sebelumnya. Terus beberapa dokter forensik juga memperkirakan bahwa dia mungkin sudah beberapa hari meninggal sebelum ditemukan berdasarkan kondisi tubuhnya. Salah satu hal yang benar-benar bingung tuh adalah kepala wanita ini hilang. Banyak ahli forensik berpendapat bahwa penghilangan kepala adalah langkah strategis untuk mencegah identifikasi. Ini adalah teknik yang agak jarang digunakan, tapi bukan hal yang mustahil, terutama dalam kasus pembunuhan dengan motif pribadi atau profesional. Salah satu penemuan menarik dari autopsi adalah bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual pada tubuh korban. Ini tuh sempat membuat beberapa spekulasi bahwa mungkin pembunuhan ini dilakukan dengan motif lain. Ini juga bikin teori bahwa korban mungkin seorang pelarian atau pekerja seks yang dibunuh karena alasan lain, seperti balas dendam atau kekerasan pribadi.
Setelah hasil otopsi dirilis, polisi jadi punya gambaran lebih jelas tentang kondisi tubuh korban. Tapi ini juga menambah misteri. Dengan semua informasi ini, mereka tuh berusaha keras untuk menghubungkan detail-detail ini dengan laporan orang hilang atau mungkin kasus-kasus serupa. Tapi semua usaha itu tetap tidak berhasil membuka tabir siapa korban ini atau siapa pelakunya. Nah, dari sini polisi Norfolk langsung bergerak cepat buat ngelakuin investigasi. Langkah pertama mereka tentu aja coba mencari tahu siapa korban ini. Mereka mulai dari baju tidur yang dipakai korban. Waktu itu Marks and Spencer udah jadi salah satu brand terkenal di Inggris. Jadi mereka coba ngecek kapan dan di mana baju itu dijual. Tapi nih masalahnya, baju itu diproduksi massal dan dijual di banyak cabang di seluruh Inggris. Jadi meskipun polisi tahu mereknya, itu nggak membantu mereka nge-track dari mana baju itu dibeli atau siapa yang membeli. Ini udah bikin penyelidikan jadi lebih rumit, karena seharusnya ini bisa jadi petunjuk pertama buat ngebuka identitas korban. Sampai sini polisi udah berusaha tuh ngumpulin bukti-bukti forensik, walaupun teknologi forensik tahun 70-an nggak secanggih sekarang. Misalnya mereka coba cek sidik jari di plastik atau serat di baju tidur korban, tapi hasilnya tetap nihil. Nggak ada yang bisa langsung ngarah tuh ke tersangka atau korban. Ditambah lagi karena kepala korban hilang, mereka nggak bisa menggunakan metode identifikasi seperti pemeriksaan gigi atau wajah yang biasanya dilakukan di zaman itu. Polisi juga nyebarin informasi tentang kasus ini ke seluruh wilayah Norfolk dan sekitarnya. Mereka berharap ada keluarga yang melapor kehilangan anggota keluarganya. Tapi anehnya, nggak ada satupun laporan yang cocok dengan deskripsi tubuh yang ditemukan. Korban ini tuh benar-benar nggak dikenal siapapun, kayak dia hilang begitu aja tanpa jejak. Polisi mulai curiga dong, apakah korban ini mungkin seorang imigran, pelarian, atau bahkan pekerja seks yang nggak tercatat secara resmi. Semua spekulasi ini muncul karena nggak ada jejak yang jelas tentang siapa dia. Nah, disinilah nih teori-teori mulai berkembang. Salah satu spekulasi yang pertama kali muncul adalah bahwa korban ini mungkin seorang pekerja seks. Jadi tahun 70-an di Inggris ada banyak kejadian tragis yang menimpa pekerja seks, terutama karena mereka sering jadi target kekerasan tapi nggak tercatat secara resmi. Jadi identitas mereka tuh susah dilacak. Teori ini semakin kuat karena korban ditemukan tanpa identitas dan cuma pakai baju tidur. Yang bikin polisi berpikir dia mungkin sedang istirahat atau dibunuh di tempat lain sebelum mayatnya dibuang di ladang itu. Tapi teori ini nggak pernah bisa dibuktikan karena nggak ada satupun bukti yang konkret gitu. Polisi juga ngelihat kemungkinan lain, mungkin korban adalah pelarian atau orang asing. Jadi di Inggris pada saat itu tuh juga mulai ngelihat peningkatan jumlah imigran atau pelarian dari negara lain. Jadi polisi tuh berusaha nyebarin informasi ini ke jaringan internasional, tapi tetap nggak ada hasil. Satu lagi teori yang bikin merinding guys, adalah kemungkinan pelaku sengaja ngambil kepala korban untuk mencegah identifikasi. Ini bukan teori yang asal-asalan, karena pada zaman itu teknologi forensik belum secanggih sekarang. Jadi kalau kepalanya hilang, otomatis polisi akan kesulitan buat nentuin identitas korban, terutama karena DNA testing belum jadi metode standar kayak sekarang. Polisi juga sempat ngecek rekaman orang hilang dari tahun sebelumnya, tapi sekali lagi nggak ada yang cocok dengan deskripsi korban. Mereka bahkan bikin beberapa rekonstruksi tubuh korban untuk dipubliskan, berharap ada orang yang kenali tubuh tersebut, tapi hasilnya tetap nihil. Korban tetap tanpa nama dan pelakunya pun masih di luar sana, bebas tanpa tertangkap. Oke, sekarang kita ngomongin tentang tempat kejadian perkara. Lokasi penemuan tubuh ini ada di jalan antara Clay menuju Swapham, sebuah daerah pedesaan di Norfolk. Aku coba kasih gambaran buat kalian yang belum pernah ke sana. Bayangin sebuah jalan yang sepi, dikelilingi ladang pertanian yang luas dan jauh dari keramaian. Bahkan nih di tahun 70-an, area ini udah jarang dilalui orang. Bayangin betapa sepinya tempat itu, terutama di malam hari. Ladang tempat tubuh itu ditemukan cukup jauh tuh dari jalan utama. Ini yang bikin polisi curiga bahwa pelaku mungkin tahu betul tentang daerah ini. Mungkin dia adalah seorang yang akrab dengan Norfolk, atau lebih menakutkan lagi,
Mungkin dia memang sengaja milih tempat yang terpencil buat buang tubuh korban biar gak langsung ditemukan. Atmosfer di sekitar jalan itu sekarang jadi terkenal dengan cerita-cerita horor. Banyak orang yang lewat di sana bilang kalau tempat itu kerasa berat dan sangat seram, terutama karena kasus ini masih menghantui warga setempat. Bayangin, kalian lagi nyetir sendiri di jalan itu di malam yang gelap dengan angin yang dingin, dan kalian tahu di suatu tempat di sekitar situ ada tubuh tanpa kepala yang pernah dibuang begitu saja. Jadi guys, setelah hampir 50 tahun, kasus ini tuh masih jadi misteri besar di Inggris. Polisi terus berharap ada yang muncul dengan informasi baru. Mungkin seseorang yang akhirnya buka suara setelah bertahun-tahun. Siapa tahu ada orang yang tahu sesuatu tapi selama ini diem karena takut atau alasan lain. Bahkan dengan semua teknologi forensik modern yang ada sekarang, tanpa kepala korban atau bukti yang lebih jelas, kasus ini masih sulit buat dipecahin. Identitas korban, alasan dia dibunuh, dan siapa pelakunya, semuanya tetap jadi misteri. Buat kalian yang suka kasus-kasus misteri kayak gini, aku yakin nih cerita tentang wanita tanpa kepala di Norfolk ini bikin kalian penasaran dan mungkin mikir siapa sebenarnya korban ini. Siapa pembunuhnya dan kenapa hal kayak gini bisa terjadi. Aku harap suatu hari nanti jawaban dari misteri ini bakal terungkap. Tapi sampai saat itu datang, kita hanya bisa spekulasi dan berharap keadilan akhirnya bisa ditegakkan. Oke, mungkin cukup segitu dulu tuh kisah tentang pembunuhan wanita tanpa kepala yang sampai sekarang belum terpecahkan. Terus buat kalian yang suka dengan kasus-kasus seperti ini, jangan lupa kalian untuk like, comment, subscribe, drop komentar kalian di bawah, dan jangan lupa nyalakan lonceng. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Sode pamit, saya Something pamit, dan semoga hari kalian menyenangkan.